Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada teks iklan. Materi kali ini sebagai acuan kalian untuk mengerjakan uji kompetensi di LKS masing-masing. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalian sudah mempersiapkan alat tulis dan buku tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang saya sampaikan. Materi pertama yaitu bentuk media komunikasi tertulis. Untuk media komunikasi tulis sebenarnya sangat banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan 4 bentuk media komunikasi tulis. Yang pertama ada jurnal ilmiah, yaitu tulisan khusus yang memuat suatu bidang ilmu tertentu. Jadi, untuk jurnal ilmiah ini adalah sebuah tulisan atau artikel dari sebuah hasil penelitian atau hasil pemikiran. Yang kedua, teks laporan. Teks laporan adalah teks yang melaporkan hasil kegiatan. Misalnya, ketika kalian mengunjungi sebuah tempat pariwisata. Nah, di situ kalian bisa menulis sebuah teks laporan dengan merincikan kegiatan apa saja yang kalian lakukan di tempat pariwisata. Yang ketiga, teks berita, yaitu teks yang berisi informasi tentang kejadian yang baru saja terjadi. Untuk teks berita ini biasanya kita temui di artikel-artikel yang ada di internet. Bahkan di televisi juga banyak. Namun, untuk di televisi itu merupakan bentuk media komunikasi lisan, bukan tulis. Yang keempat, teks surat kabar, yaitu menyampaikan berbagai informasi dan tujuan. Tujuan dari surat kabar ini biasa kita sebut sebagai koran, bukan hanya menyampaikan berita saja, namun bahkan ada jual belinya, atau biasa dicantumkan iklan dalam media surat kabar. Selanjutnya, sifat jenis teks. Sifat jenis teks ini sebenarnya banyak sekali. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama ada naratif, yaitu menguraikan dan menjelaskan suatu hal. Yang kedua, persuasif, membujuk, mempengaruhi secara halus. Untuk persuasif sendiri ini adalah sifat dari sebuah iklan, karena iklan itu memiliki tujuan membujuk atau mempengaruhi secara halus tentang barang yang dijual dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada deskriptif, atau biasa kita sebut teks deskripsi, adalah menggambarkan atau menjelaskan secara detail suatu objek. Di dalam koran, biasa kita temui yang namanya iklan, tapi iklannya dengan tulisan yang sangat disingkat-singkat. Nah, inilah yang dimaksud iklan baris. Iklan baris adalah informasi yang ditujukan untuk membujuk khalayak ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan, dalam bentuk beberapa baris dalam kolom yang sangat terbatas sehingga penulisannya menggunakan singkatan demi menghemat biaya dan tempat. Nah, itulah alasan mengapa iklan baris itu ditulis dengan singkatan. Contoh, dijual RMH baru, CLS, RBY, LT 100, LB 60, dan seterusnya. Cara membacanya adalah dijual rumah baru Jalan Surabaya, luas tanah 100 meter persegi, luas bangunan 60 meter persegi, 3 kamar tidur, dan 4 kamar mandi. Hubungi 085 dan seterusnya. Selanjutnya, jenis iklan menurut komunikatornya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, iklan personal, yaitu iklan yang komunikatornya berasal dari per orang sebagai pribadi. Contoh, iklan baris tadi. Yang kedua, iklan keluarga. Iklannya disampaikan oleh keluarga, contoh ucapan selamat wisuda, duka cita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, iklan institusi. Komunikator yang berbentuk lembaga, badan dan perusahaan atau organisasi, contoh iklan kesehatan, iklan politik, dan lain sebagainya.
Oke, anak-anakku, untuk tugas kalian yaitu kerjakan uji kompetensi halaman 19 sampai 21 di buku LKS masing-masing. Jangan lupa untuk bagian paling atas kalian beri nama kalian. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan uji kompetensi. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan ketika kalian masih bingung, silahkan menghubungi guru bahasa Indonesia sesuai kelas masing-masing. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Dari saya, tetap semangat, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Mat Satoka Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.